Kisah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah pemuda berwatak dewasa, memiliki sifat banyak bertanya, belajar, dan sangat cerdas. Sahabat yang satu ini mulia segala-galanya, tidak ada yang ketinggalan. Dalam pribadinya, terdapat kemuliaan sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun sebagai seorang cendekiawan Muslim. Beliau memperoleh kemuliaan sebagai keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Sahabat yang satu ini juga mulia dari sudut ilmu karena menjadi salah satu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teramat alim dan syalih. Pemuda yang sering dipanggil Ibnu Abbas ini sangat alim dalam kitabullah, Al-Quran, dan sangat paham maknanya. Bahkan, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan menguasai Al-Quran sampai ke dasar-dasarnya, mengetahui tujuan penulisan ayat, serta memahami segala rahasia dan keutamaannya. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia baru berumur 13 tahun. Dalam usia remaja itu, ia telah berhasil menghafalkan 1660 hadits untuk kaum muslimin yang diterimanya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dicatat oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab syahih mereka. Menurut riwayat, segera setelah Ibnu Abbas kecil lahir ke dunia, bayi yang masih merah itu dibawa ibunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian memasukkan air liurnya ke dalam kerongkongan bayi tersebut. Dan, air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan penuh berkah itulah yang pertama-tama masuk ke dalam rongga kerongkongan bayi tersebut sebelum disusui ibunya. Seiring dengan masuknya air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk pula benih-benih ketakwaan dan hikmah ke dalam pribadi bayi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan, barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan, hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah 2:269. Ketika anak itu mulai beranjak memasuki usia tamis, usia 6 atau 7 tahun, ia kemudian tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saling mengasihi layaknya kakak beradik. Ibnu Abbas selalu menyediakan air wudhu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wudhu. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sholat, anak yang masih remaja itu juga turut sholat. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian, ia turut membonceng di belakang. Sedemikian dekatnya Ibnu Abbas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang menyebut Ibnu Abbas bagaikan bayang-bayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengikuti. Selain mengikuti, kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, anak tersebut juga merekam segala peristiwa yang ia lihat dan kata-kata yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hati dan pikirannya yang bersih. Pada zaman itu, manusia belum mengenal kertas atau alat tulis seperti yang kita kenal sekarang. Tapi, Ibnu Abbas mampu menghafal ribuan hadits dan teladan tindak tanduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi pedoman bagi umat setelahnya.